Oke, sekarang kita akan menyelesaikan hari yang pertama. Kita bicara tentang misi Katolik, yang khususnya misi Katolik 1500 sampai 1800. Sebelumnya saya mau menjelaskan, Bapak Ibu mungkin sudah tahu tentang gerakan reformasi sebelum Martin Luther. Jadi yang pertama itu mulai dengan John Wycliffe. John Wycliffe adalah seorang dosen di Oxford, Inggris, 1325 sampai 1384. Dia mulai memprotes konsep-konsep yang ada di gereja seperti ajaran transubstansiasi, konsep tentang paus kepala gereja. John Wycliffe mengajar bahwa bukan paus itu Yesus Kristus, konsep tentang otoritas gereja itu dari mana, gereja yang bukan otoritas yang paling tinggi tetapi firman Tuhan lebih tinggi lagi. Jadi ini konsep-konsep itu yang menjadi dasar reformasi Martin Luther sudah dibahas oleh John Wycliffe, dan dia menulis banyak beberapa bulan yang sebelum dia meninggal, dan banyak hal yang menantang gereja dan tidak setuju dengan ajaran gereja, sampai bangsawannya yang di atas daerah yang mana John Wycliffe tinggal, dia tidak bisa mendukung dia setelah John Wycliffe menantang konsep transubstansiasi. Jadi dia meninggal sebelum gereja bisa menghakim, tetapi ide-ide yang dia sampaikan didengar oleh Johannes Huss, orang Czech yang adalah mahasiswa di Oxford. Dia belajar dari John Wycliffe dan membawa ide-ide itu kembali ke tempat Czech, dan itu di Prague. Nah, gereja pada waktu itu mereka mengatakan bahwa tidak boleh pakai bahasa lokal dalam gereja atau dalam khotbah kalau di dalam gereja yang resmi. Karena John Huss mengatakan bahwa ya sebenarnya harus pakai bahasa Czech, sama seperti Wycliffe mengatakan bahwa harus pakai bahasa Inggris bukan bahasa Latin, karena harus mengajar memuridkan dalam bahasa lokal. Johannes Huss, dia mengatakan begitu juga, harus pakai bahasa Czech, dan dia mengatakan bahwa ya firman Tuhan harus menjadi otoritas yang paling tinggi, dan bukan paus yang kepala gereja tetapi Yesus Kristus saja, dan dia melawan transubstansiasi. Nah, dia dibakar oleh gereja tahun 1415 di Konstans, dan pada waktu itu gereja menggali mayat John Wycliffe dan membakar itu juga, jadi sebagai hukuman terhadap dia, walaupun saya kira dia tidak peduli karena dia di surga. Nah, ada kelompok setelah Huss dibakar, ada beberapa pengikutnya yang ambil saya tidak tahu bahasa Indonesia untuk ashes, dari tulang-tulangnya yang terbakar. Mereka ambil itu, membawa itu kembali ke Prague dan masuk ke tanah itu sebagai keingatan terhadap ajaran Huss, dan mereka mulai menjaga ajaran Huss itu tetapi di bawah tanah. Mereka menjadi Hussite tetapi pindah untuk menjadi kaum Moravia, dan kaum Moravia ada gerakan
kebangkitan rohani yang terjadi di situ nanti di bawah kepemimpinan Count Ludwig von Zinzendorf, yang dia dipengaruhi oleh kebangkitan rohani yang ada di dalam Universitas Halle, dan setelah itu kembali ke komunitas di Moravia dan mereka menjadi gerakan misi. Kita akan membahas itu besok, tetapi supaya Bapak Ibu mengerti bahwa sudah ada gerakan reformasi sebelum reformasi Luther yang kita akan lihat dampak itu terhadap misi besok. Nah, ada gerakan lain yang terjadi sebelum ini yang mempengaruhi misi, itu perluasan kolonial. Ini bangsa-bangsa Eropa, motivasinya adalah begini. Mereka mau cari jalan atau jalan lewat laut yang lebih cepat atau lebih langsung ke India atau Indonesia. Karena India dan Indonesia ada banyak rempah-rempah. Karena di Eropa pada waktu itu hanya orang kaya bisa pakai garam, bisa pakai merica, bisa pakai rempah-rempah yang khusus. Biasanya makanan untuk orang biasa itu biasa saja, tidak ada rasa, tidak terlalu banyak rasa. Dan orang kaya ambil rempah-rempah itu lewat Timur Tengah, karena itu dari India atau Indonesia lewat Timur Tengah, dan harus dari tanah berjalan di atas tanah sampai ke Eropa. Jadi ada beberapa poin penjual dan perjualan yang menaikkan harga rempah-rempah itu. Jadi orang yang di Eropa, khususnya Portugal, Spanyol, mau mencari sumber lain atau jalan lain ke sumber itu supaya bisa potong middleman, potong orang di Timur Tengah, dan mereka Islam. Jadi kalau mereka bisa melewati orang Islam itu dalam perdagangan, itu lebih baik. Jadi ini menjadi motivasi. Jadi Portugal mereka cari untuk melewati benua Afrika. Nah, jadi pelan-pelan mereka pergi sampai mereka melewati Afrika Selatan. Ini Tanjung Pengharapan, dan sampai ke India tahun 1500. Nah, mereka Vasco da Gama yang pertama untuk buat itu. Nah, mulai kehadiran Eropa di India dan sampai ke Ambon, ke Indonesia, ada Portugal. Jadi Portugal mendirikan satu sistem yang mereka bisa menguasai atau mengatur semua sistem perdagangan untuk rempah-rempah itu. Sampai ada perang, ada kapal perang di laut, yang kalau ada kapal lain dari bangsa lain yang kalau mereka tidak punya surat izin dari pemerintahan Portugal untuk berlayar, mereka ditangkap, rempah-rempah ditangkap, diambil, dan kapal itu dibakar. Jadi mereka menguasai Laut Indian dan perdagangan rempah-rempah itu. Portugal itu bangsa yang kecil, tetapi karena mereka bisa melewati Afrika dan langsung mulai perdagangan dengan India dan Indonesia untuk cari rempah-rempah, mereka menjadi lebih berkuasa. Spanyol juga mencari jalan ke Indonesia dan Tiongkok dan Jepang dan lain sebagainya dari laut. Jadi mereka ada persepsi pandangan bahwa kalau mereka berlayar ke arah barat, itu tidak terlalu jauh, dan mereka tidak mengerti ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dan kalau mereka sampai ke situ, mereka ketemu Cristobal
Columbus, dia pergi ke sana untuk pemerintah Spanyol. Dia tiba di pulau-pulau Caribbean dan dia kira itu India. Nah, itu kenapa orang di situ disebut Indian, orang Indian, walaupun mereka bukan Indian, tetapi mereka kira sudah sampai ke India, dan tetapi sebenarnya mereka menemukan atau sampai ke Amerika Selatan, Amerika Tengah dan Amerika Utara, dan Spanyol mulai menguasai daerah itu karena mereka mencari bukan lagi rempah-rempah, tetapi mereka dengar ada emas di situ. Jadi mereka mencari emas, perak dan hal-hal lain, dan sebenarnya mereka menjadi sangat kaya sebagai satu bangsa dari perdagangan dari Amerika Selatan. Nah, Portugal pergi ke situ juga, tetapi dengan tidak sengaja mereka menemukan Brasil. Jadi Brasil menjadi tempat untuk dikuasai oleh Portugal. Tetapi Amerika Selatan sampai Amerika Latin dan Amerika Utara bagian selatan seperti Florida dan California itu dikuasai oleh Spanyol. Nah, ini dalam abad yang ke-15 sampai ke-16. Jadi gereja Katolik oleh karena bangsa-bangsa Katolik mulai meluaskan otoritasnya atau penguasaannya terhadap bangsa-bangsa baru, tanah-tanah baru, juga gereja pergi dengan orang misi. Orang misi ikut bangsanya, sistem kolonial, gereja misi ikut juga. Tapi itu nanti setelah bangsa itu sudah didirikan, sudah ambil otoritas dari orang asli, misi pergi. Nah, itu Katolik. Protestan lewat Belanda dan Inggris. Belanda pergi dan mereka menguasai Portugal di daerah ini sampai ada cukup banyak kekuasaan yang diambil oleh Belanda karena mereka bisa, walaupun mereka bangsa kecil, mereka bisa menemukan satu sistem berlayar dengan kapal perang yang lebih kuat dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Portugal. Jadi mereka pergi dan ambil penguasaan atau otoritas di atas orang asli di Indonesia. Tetapi untuk Belanda mereka tidak mau orang misi ikut juga. Karena mereka mungkin mengerti kalau orang misi ikut dan menginjili orang lokal, itu akan membuat orang lokal lebih mandiri dan tidak siap untuk dikuasai oleh Belanda. Inggris pergi ke Amerika Utara, tanah baru untuk mereka, dan mereka pergi ke China dan Afrika Selatan. Tetapi ini bangsa-bangsa Protestan. Nah, yang mana ada bangsa yang kuat di atas daerah tanah-tanah baru ini, juga ada orang misi yang pergi di bawah bendera bangsa itu. Itu yang terjadi. Jadi misi pada waktu itu abad yang ke-16, 17, 18 bersifat berkuasa sama-sama dengan bangsa yang kuat. Jadi mereka bisa pergi, bisa masuk tanah baru, masuk daerah baru yang belum diinjili oleh karena bangsanya sudah masuk. Jadi mereka pegang tangan bangsanya, kuasaannya dari bangsanya, dan mereka masuk daerah baru itu. Salah satu, saya mau menjelaskan beberapa contoh dalam agama Katolik, dan nanti besok kita akan lihat beberapa contoh Protestan.
Tetapi yang gerakan yang penting dalam sejarah misi adalah gerakan Yesuit yang didirikan oleh Loyola, dan yang terkenal itu Franciscus Savarius yang pergi ke India, pergi ke Jepang, saya kira dia pergi ke Indonesia juga. Dan Savarius menghormati budaya yang ada, dan tetapi dia melawan sistem kasta yang ada di India. Dan dia menemukan di India karena bangsanya sudah ada di India dari Portugal, dan jadi gereja Katolik sudah ada. Pada waktu Savarius masuk, dia menemukan pastor-pastor yang korup, yang tidak peduli, yang tidak serius, tidak berdisiplin. Jadi dia melawan dan mengubahkan semuanya, seperti ada pemulihan di dalam itu, dalam sistem itu. Tetapi dia biasanya mau menjangkau orang miskin dan yatim piatu pada waktu itu, karena mereka lebih cepat merespons terhadap Injil. Karena kita tahu bahwa sampai saat ini India dibagikan dalam sistem kasta. Ada yang paling tinggi itu Brahmin, dan ada yang paling bawah, biasanya itu orang yang kerja dengan kulit, dan ada yang di luar sistem kasta itu, orang Dalit. Dan Savarius dia melayani orang yang di bawah, yang di paling rendah di dalam kasta, karena mereka mau respons. Contoh yang kedua adalah Matius Ricci. Dia pergi ke China, dan di situ dia menghormati budaya Konghucu. Dia pakai pakaian Konghucu, dan dia mengatakan bahwa agama harus dinyatakan tanpa pengaruh asing. Jadi setahu saya dia mungkin salah satu-satunya, atau yang pertama, bukan satu-satunya, yang pertama untuk mengatakan di dalam budaya yang sangat tinggi, sangat maju seperti China pada waktu itu, bahwa Kristen harus dinyatakan tanpa pengaruh asing. Jadi dia pakai pakaian orang Konghucu, dan dia pakai hal-hal akademik dari Eropa untuk menjangkau orang yang dari golongan yang lebih tinggi di China. Dan ini Yesuit, tetapi Orde Franciscus juga sangat bersifat misi, nah khususnya ke Amerika Selatan. Dan salah satu contoh adalah Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas menemukan, oleh karena kolonialisme, menemukan sistem yang ada di Amerika Selatan yang sangat tidak baik, namanya encomiendas. Encomiendas seperti kalau ada perusahaan untuk kebun yang besar, mereka akan pakai orang asli untuk kerja di kebun itu hampir sampai mereka mati, dan mereka hampir menjadi seperti budak. Sebenarnya mereka bukan budak, tetapi karena mereka dalam sistem ekonomi yang sangat memberatkan mereka seperti budak. Dan setelah orang asli mati dan tidak bisa lagi kerja, mereka ambil budak dari Afrika untuk menemui semuanya kebun-kebun besar itu untuk kerja di situ untuk dapat gula. Jadi itu tujuannya. Jadi Bartolomé de las Casas menemukan sistem ini, dan dia sangat melawan itu, sangat marah terhadap orang lain, dan dia komplain kepada gereja di Spanyol supaya mereka bisa mengubah situasinya. Dan yang terakhir untuk sesi ini, contohnya adalah Roberto Nobili. Roberto Nobili pergi ke India, tapi dia beda dari Franciscus Savarius. Roberto Nobili
pakai pakaian Brahmin dan dia menjangkau kasta yang lebih tinggi, dan yang penting dia tidak mengkritik kasta. Sebenarnya dia tidak membiarkan orang dari kasta rendah campur dengan orang dari kasta tinggi. Jadi katanya dia mau menghormati sistem yang ada di situ, dan ada yang bertobat, tetapi ya ada dari kasta Brahmin yang bertobat, tetapi tidak sebanyak dengan Savarius dari kasta rendah. Dan yang terakhir itu misi ke Kanada dari Yesuit. Orang Yesuit pergi ke Kanada dan mereka menemukan banyak orang asli di situ. Yang terjadi dengan tidak sengaja, mereka membawa penyakit. Seperti penyakit sudah ada saya lupa katanya, tapi kalau tubuh orang Eropa sudah biasa untuk penyakit itu, smallpox, dan mereka membawa dengan tidak sengaja dan tidak tahu, tapi mereka membawa penyakit itu ke desa-desa yang baru yang belum ada pengalaman dengan penyakit itu. Jadi kalau ada orang misi yang masuk satu daerah, satu kampung atau desa dan mengatakan bahwa kamu harus bertobat karena Allah marah terhadap dosa-dosa yang kamu buat, jadi kamu harus bertobat. Dan kalau ada seorang dukun di situ yang melawan orang misi, mungkin orang misi itu akan pulang dan mungkin tahun berikutnya dia kembali. 90% dari desa itu mungkin sudah meninggal dari penyakit yang dibawa dengan tidak sengaja. Sampai orang yang masih ada pasti mereka kira, aduh ini Allah yang sangat marah, dan karena kita tidak terima berita ini, kita dibunuh oleh Allah itu. Jadi banyak orang itu bertobat juga, banyak menjadi pengikut gereja Katolik pada waktu itu. Nah, untuk pertanyaan diskusi, jadi ya saya minta maaf karena ini sangat cepat, kami harus Bapak Ibu bisa membaca sendiri beberapa hal dari sejarah. Tetapi untuk diskusi, saya minta Bapak Ibu untuk pikirkan tentang misi ke India di antara sistem kasta seperti Savarius dan Nobili. Bagaimana dengan cara Roberto Nobili? Seharusnya seorang misionaris membangunkan sistem kasta atau menolak sistem itu? Atau seharusnya seorang misionaris mendukung atau mendorong sistem kasta, atau membiarkan sistem kasta, atau menolak sistem itu? Yang berikutnya, seharusnya seorang misionaris mendirikan sebuah gereja bagi setiap kasta atau sebuah gereja yang bercampur dengan kasta-kasta yang dari orang dari kasta lain? Sekali lagi, seharusnya seorang misionaris mendirikan sebuah gereja bagi setiap kasta, jadi gereja untuk kasta tinggi, gereja untuk kasta rendah, gereja untuk kasta tengah dan menengah lain sebagainya. Atau sebuah gereja yang bercampur. Nah, yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengerti apa yang baik dan apa yang kurang baik, dan apa yang kurang baik di dalam suatu kebudayaan? Kalau ada adat atau kebiasaan yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan Alkitab, bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan ini dengan Injil dan masih menyesuaikan diri di dalam kebudayaan ini? Nah, ini soal yang agak rumit. Saya akan ulangi. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang baik dan apa yang kurang baik di dalam suatu kebudayaan? Karena setiap kebudayaan ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik, ada hal yang netral ya. Kalau ada adat atau kebiasaan yang kurang baik, bagaimana bisa
mengubah, melawan kebiasaan itu dengan Injil dan masih menyesuaikan diri di dalam kebudayaan itu. Itu beberapa soal yang agak rumit dan saya harap Bapak Ibu memikirkan tentang itu dan kirim respons lewat WA dan kita bisa berdiskusi bersama-sama karena ini diskusi yang bagus. Ya, oke, Tuhan memberkati. Ini ceramah yang terakhir untuk hari yang pertama. Kita ketemu dalam WA.